Mantan pacar setelah 5 tahun putus. Tiba-tiba muncul di perusahaan. Malah menjadi bos Tan Hao. Dia memperlakukannya dengan sangat baik saat bertemu lagi. Memberikan air dan makanan. Mengira dia ingin balikan. Tapi malam itu, saat pulang ke rumah, Tan Hao terdiam. Beberapa pria berbadan besar sedang menghancurkan dinding rumahnya dengan palu godam. Hei hei hei, apa yang kalian lakukan? Para pria itu menatap Tan Hao dengan tenang. Pemimpinnya bahkan memiringkan kepala dan tersenyum sinis sambil menyalakan rokok, melihat rumahnya yang hancur. Hati Tan Hao terasa sakit dan menatap mereka dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Ini rumahku. Pria yang merokok itu menjawab dengan santai, salah hancurkan. Sikap itu membuat Tan Hao meledak. Terus memaki, salah hancurkan apanya? Hancurkan rumahku sampai rata baru bilang salah hancurkan. Pemimpin itu tampak kehilangan kesabaran. Mematikan rokoknya dan berkata dengan dingin. Kami bekerja sesuai uang nyonya. Alamat mana yang diberikan? Itulah yang kami hancurkan. Kalau ada masalah cari saja nyonya. Lalu dia melempar kartu nama ke arah Tan Hao dan pergi membawa gerombolannya. Saat melihat nama di kartu nama itu, Tan Hao mengerti segalanya. Orang-orang yang berpakaian rapi ini sama sekali bukan tukang renovasi. Yang disebut salah hancurkan hanyalah alasan. Tan Hao meremas kartu nama itu, mengertakkan gigi. Yuyan, wanita yang menghilang dari hidup Tan Hao 5 tahun lalu. Sudah berapa kali dia berkata pada dirinya sendiri, harus melupakan wajah cantik itu. Tapi saat bertemu lagi siang tadi, meski berusaha menghindar, di dalam hati tanpa sadar muncul perasaan seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Tan Hao segera berlari ke ruang rapat perusahaan. Benar saja Yuyan masih di sana, duduk dengan santai, seolah sudah menduga Tan Hao akan datang mencarinya. Tan Hao melempar kartu nama itu ke atas meja, menunjuknya dengan tangan gemetar. Yuyan, apa maksudmu? Kenapa menyuruh orang menghancurkan rumahku? Yuyan masih mempertahankan sikap main-main seperti siang tadi. Berkata santai, hanya salah hancurkan. Siapa suruh katasan di rumahmu adalah ulang tahunku. Wajah Tan Hao memerah, tidak bisa menyangkal fakta itu. Tapi dengan cepat menenangkan diri. Berkata dingin, Yuyan, tahun itu kau yang pergi tanpa pamit. Tidak perlu membalas dendam padaku seperti ini. Aku tidak bersalah padamu. Yuyan menjawab dengan malas, bukan balas dendam. Hanya salah hancurkan kok. Mendengar itu Tan Hao seperti mau gila. Menunjuk ke arah rumahnya. Berteriak hanya satu kalimat, salah hancurkan, lalu masalah selesai. Kau menghancurkan rumahku. Bagaimana aku harus tinggal? Yuyan tersenyum misterius, kau tidur di rumahku. Kalimat itu membuat Tan Hao tertegun. Sekaligus menyadari satu hal. Jangan pernah meremehkan daya hancur dari seorang wanita cantik. Saat seorang wanita cantik seperti bidadari duduk di depanmu, menyilangkan kakinya yang jenjang, berkata padamu kau tidur di rumahku, maka pria manapun akan mengerti makna tersembunyi dari permainan dewasa ini. Tapi Tan Hao segera sadar, mengerutkan kening tidak senang. Kita sudah putus 5 tahun lalu. Tolong saling menghormati, 5 tahun sudah cukup lama. Jika hari ini kau tidak muncul, aku benar-benar hampir melupakanmu. Mendengar itu Yuyan tiba-tiba berdiri, tersenyum tipis, mendekati Tan Hao hingga hanya berjarak 5 cm. Menatapnya dengan tatapan meremehkan. Melupakanku dengan cara apa? Dengan mulut. Tan Hao secara naluriah mundur selangkah, menatap waspada wanita bertubuh indah di depannya. Melihat Tan Hao mundur, Yuyan segera menarik dasinya, menyentak kuat, menarik wajahnya mendekat. Wanita yang pernah merenggut separuh nyawanya telah kembali kali ini untuk mengambil separuh sisanya. Tatapannya tiba-tiba menjadi lembut. Segera setelah itu bibir merah mereka tiba-tiba menempel di bibir Tan Hao. Tan Hao terkejut menyadari hal buruk. Jantung berdegup kencang. Waktu berlalu. Tan Hao perlahan mendapatkan kembali sedikit akal sehat dari bibir lembut dan manis itu. Merasa sangat malu, Tan Hao memarah mendorongnya menjauh. Apa yang kau lakukan? Yuyan hanya mengatupkan bibir dengan lembut, menatap Tan Hao dengan tatapan enggan. Tidak menjelaskan lebih lanjut. Kecantikan dan bentuk tubuh adalah senjata alaminya. Tapi Tan Hao tahu betul, tidak bisa kembali ke masa lalu bersamanya. 5 tahun terlalu lama. Selama waktu itu, Yuyan tidak ada kabar. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi? Tepatnya Tan Hao
Tidak tahu apakah dia telah diselingkuhi atau tidak. Lagi pula bilang putus ya putus. Bilang balikan ya balikan. Memangnya dalam hubungan ini, Tan Hao tidak punya hak bersuara. Tan Hao mendengus dingin berkata tegas, aku harap kau jaga harga diri. Sekarang, aku hidup sangat baik, jangan ganggu hidupku. Setelah bicara Tan Hao berbalik pergi. Tidak ingin berurusan lagi dengan wanita ini. Yuyan menatap punggung Tan Hao yang keras kepala melarikan diri. Tertawa kecil rasakan. Siapa suruh dulu mendorongku menjauh? Tan Hao masih berjalan ke depan. Mendengar itu hampir jatuh karena marah. Tan Hao memerah berbalik. Melotot pada Yuyan yang tersenyum lebar. Mendengus dingin. Tan Hao berjalan sendirian di jalan. Tiba-tiba ponsel di saku bergetar 2 kali. Mengeluarkannya untuk melihat Tan Hao terkejut. Menemukan saldo di kartu tiba bertambah 1 juta. Segera setelah itu, pesan dari nomor berakhiran 8888 muncul. Salah hancurkan ini, uang ganti rugi. Wajah Tan Hao langsung membeku. Dalam hati sangat tidak nyaman. Bersamaan dengan itu, ada kekhawatiran yang luar biasa. Yuyan sekarang sembarangan bertindak saja habis 10 juta. Agak keterlaluan. Keluarganya memang cukup berada. Tapi tidak sampai sembarangan menghamburkan jutaan uang seperti itu. Hal ini membuat Tan Hao curiga. Selama 5 tahun ini, apa yang sebenarnya dia lakukan hingga tiba-tiba sekaya ini? Pria punya uang tidak masalah, tapi wanita punya uang agak berbahaya. Tidak bisa tidak. Membuat orang berpikir tentang beberapa transaksi. Gelap, wanita lain tidak bisa dipastikan. Tapi dengan Yuyan, kecantikan dan tubuh seindah itu, asal dia menurunkan standar sedikit, 10 juta juga bukan angka besar. Akan ada orang yang membiayainya. Tapi segera setelah itu, Tan Hao menggelengkan kepala membuang pikiran itu. Wanita ini sudah mencampakkan Tan Hao. Bagaimana dia menjadi kaya? Apa hubungannya dengan Tan Hao? Saat ini, ponsel berbunyi lagi pesan dari Yuyan. Oh ya, jangan perbaiki rumah lagi. Kau perbaiki sekali, aku hancurkan sekali. Melihat pesan ini, Tan Hao marah sampai hampir melempar ponsel ke tanah. Sesampainya di rumah, melihat ruangan yang hancur di depan mata, Tan Hao menghela napas tak berdaya. 1 juta uang renovasi melayang begitu saja. Tan Hao sembarangan mengambil beberapa papan menyusunnya jadi tempat tidur darurat. Berniat menginap sementara malam ini. Hal lain dipikirkan nanti. Tapi baru mau tidur bel pintu berbunyi. Tan Hao bangun berjalan ke pintu mengintip lewat lubang intip. Melihat Yuyan sedang bersedekap berdiri di luar pintu. Wajah Tan Hao langsung gelap. Tan Hao terpaksa pura-pura tidak ada orang di rumah kembali ke kamar. Di luar pintu Yuyan melihat itu menekan bel lagi untuk memastikan. Tan Hao tidak membuka pintu. Mencebikkan bibir kesal lupa mendobrak pintu. Setelah bicara dia mengangkat kaki menendang sekali. Terdengar suara bom membuat Tan Hao yang di dalam rumah kaget. Sialan apa yang dia lakukan? Selanjutnya, 2 tendangan lagi akhirnya merusak kunci pintu. Dia mendorong pintu masuk. Di dalam rumah, Tan Hao memaki keras tengah malam begini, apa kau gila? Yuyan malah tidak peduli. Dia memakai sepatu hak tinggi berjalan masuk dengan malas. Sambil menilai tata letak rumah berkomentar rumahnya kecil sekali. Kau menerobos masuk rumah warga itu, melanggar hukum. Yuyan menoleh menatap Tan Hao, di wajahnya mereka senyum. Licik, aku sedang menyelamatkan orang. Aku menekan bel terus, tapi kau tidak buka pintu. Aku pikir suamiku, kenapa-napa makanya masuk. Melanggar hukum ya? Tan Hao marah sampai tak bisa berkata-kata menunjuk pintu yang rusak. Pintu ini bagaimana hitungannya? Ganti rugi saja, dia berkata santai cuma beberapa perak. Lalu, dia melihat keluar pintu. Berkata lembut ke rumahku tidur. Mendengar itu Tan Hao semakin mengerutkan kening. Sekarang Tan Hao dan Yuyan sudah putus. Dulu Tan Hao benar-benar mencintainya. Mencintai sifatnya yang berani dan terus terang itu. Tapi sekarang beda. Putus berarti keberanian. Dan keterus terangannya tidak lagi khusus untuk Tan Hao. Tapi selama 5 tahun putus dengannya, Tan Hao yakin pasti ada pria lain yang menikmati keberaniannya sama seperti Tan Hao. Ini bukan curiga. Perhatiannya padanya hari ini juga akan menjadi perhatian untuk orang lain besok. Sifat adalah dasar, hal itu tidak akan berubah. Yuyan melihat reaksi Tan Hao tersenyum dingin bertanya, sebenci itu padaku ya? Kau tahu sendiri. Tan Hao menjawab singkat,
lalu tegas melangkah melewatinya. Melihat punggung Tan Hao pergi, Yuyan merentangkan kedua tangan tak berdaya tidak mencoba menahan. Karena dia tahu, pria lurus seperti Tan Hao tidak bisa ditaklukkan. Dalam satu hari, harus pelan-pelan menggunakan waktu. Kebetulan, hal yang paling tidak dia kurangi saat ini adalah waktu. Ini baru permulaan. Dia yakin cepat atau lambat akan bisa menjatuhkan Tan Hao. Keesokan harinya, Tan Hao menghubungi perusahaan renovasi. Siang hari, sudah ada orang datang membereskan rumah Tan Hao. Sebulan berlalu, rumah Tan Hao akhirnya selesai direnovasi. Cuaca perlahan menjadi dingin, daun kuning berguguran. Tan Hao menginjak daun kuning, meniupkan napas ke telapak tangan. Menggosok kedua tangan agar hangat. Hari sudah terang. Lalu Tan Hao meringkuk dalam mantel berjalan menuju rumah. Selama sebulan ini, Yuyan tidak mengganggu Tan Hao lagi. Sama seperti 5 tahun lalu. Setelah melontarkan kalimat "kita putus", dia langsung menghilang tanpa jejak. 5 tahun lalu, Tan Hao sakit seperti disayat pisau. Sekarang Tan Hao merasa lega. Tapi di lubuk hati, ada sedikit rasa kehilangan. Tan Hao tidak mengerti. Apa mungkin aku masih mengharapkannya? Tan Hao menggelengkan kepala membuang pikiran itu. Mulai hari ini, Tan Hao bisa pulang ke rumah untuk tinggal. Sesampainya di rumah, mendorong pintu masuk, suasana hati Tan Hao sangat baik. Meski renovasinya sederhana, bahkan tidak sebagus hotel di luar. Tapi ini rumah tempat persembunyian pribadi Tan Hao. Perasaan memiliki itulah yang tidak bisa digantikan oleh hotel. Namun baru saja Tan Hao duduk, belum sempat menikmati ketenangan bel pintu berbunyi. Tan Hao berjalan ke pintu, mengintip lewat lubang intip. Wajahnya langsung hitam. Itu Yuyan. Di sampingnya berdiri beberapa orang berpakaian hitam. Siapa mereka Tan Hao tidak melihat jelas. Tapi saat melihat Yuyan, Tan Hao tidak punya pikiran untuk peduli siapa itu. Tan Hao berjinjit mundur, pura-pura tidak ada orang di rumah. Saat ini Yuyan di luar pintu tersenyum sinis. Dia menggunakan jari tengah mendorong bingkai kacamata. Gawat, suamiku pasti dalam bahaya. Setelah bicara, dia melambaikan tangan memberi isyarat orang-orang di sampingnya mundur. Lalu dia sendiri mundur beberapa langkah, memutar leher. Pintu terbuka. Melihat itu Tan Hao memaki keras, "Yuyan, kau sakit ya?" Yuyan malah pura-pura kaget. Tersenyum berkata, "Ternyata kau tidak apa-apa." Setelah bicara berniat masuk rumah, Tan Hao menghalanginya. "Kau mau apa? Masuk bertamu." "Maaf, aku tidak mengundangmu masuk." Tan Hao menatapnya kesal. Yuyan berpikir sejenak, mengangguk, "Baiklah. Lain kali, aku datang lagi." Setelah bicara dia berbalik menepuk-nepuk pintu rumah. Tan Hao bergumam, "Pintu ini kualitasnya buruk sekali." Tan Hao melihat dia pergi begitu saja, marah sampai gemetar. Tan Hao sudah menyaksikan cara Yuyan. Kali ini, Tan Hao ada di rumah. Lain kali, kalau Tan Hao tidak di rumah, pasti dia pakai alasan salah hancurkan lagi untuk menghancurkan rumah. Yang baru direnovasi, lapor polisi juga percuma. Orang cuma perlu bilang salah alamat, siapa yang bisa apa-apa? Akhirnya tetap Tan Hao yang harus ganti rugi. Yang paling pahit adalah orang tidak kekurangan uang dan pergi. Tan Hao berkata tak berdaya. Mendengar itu Yuyan tersenyum licik. Silakan, dia tidak menoleh, hanya tersenyum bertanya. Tan Hao mendengus dingin. Yuyan tidak mempersulit Tan Hao lagi. Berbalik memasukkan tangan ke saku celana, berjalan santai masuk ke rumah. Para pengawal mengikuti di belakang juga ikut masuk. Saat ini, Tan Hao baru sadar mereka terlihat familiar, terutama si mata sipit, telinga caplang di tengah. Adalah gerombolan yang menghancurkan rumah Tan Hao waktu itu. Pengawal mata sipit masuk melotot menatap Tan Hao. Membentak, "Lihat apa?" Tan Hao hampir mati karena marah. Gerombolan ini benar-benar preman. Perangai ini benar-benar menyebalkan. Tapi juga tidak boleh dilihat. Mereka masuk rumah tidak menganggap diri orang luar. Mencari tempat duduk sendiri. Si mata sipit itu paling keterlaluan. Duduk di sofa, lalu menaikkan kaki ke meja kopi. Berbaring setengah badan. Tan Hao tidak ingin cari masalah. Apalagi berurusan dengan Yuyan. Sekarang, Tan Hao hanya ingin dia segera pergi. Tan Hao mengerutkan kening berkata, "Ada apa? Cepat katakan." Setelah bicara cepatnya, "Dari rumahku." Yuyan tidak mempedulikan Tan Hao. Dia masuk ke kamar tidur. Melihat ranjang singa mencebikkan bibir, tidak senang. Setelah itu masuk ke kamar mandi. Melihat sekeliling, mencuci tangan.
Para pengawal juga tidak menganggur mencela segala macam. Sofa apa ini jelek sekali. TV ini pasti dipungut dari tempat sampah. Yuyan keluar dari kamar mandi. Sambil mengelap tangan dengan tisu berkata malas. Sudah selesai lihat. Sudah nyonya apa yang sebenarnya kau inginkan? Saat ini, Yuyan melempar tisu bekas ke lantai menatap Tan Hao. Sudah selesai lihat masih bengong di situ buat apa hancurkan? Kata-kata baru selesai si mata sipit menepuk paha Plak. Berdiri dari sofa. Memberi isyarat pada yang lain, menyuruh mulai kerja. Melihat itu Tan Hao panik hancurkan lagi tunggu dulu. Yuyan maju. Tangan putih mulus melambai pelan, memberi isyarat pada Tan Hao. Jangan panik. Ini bukan rumahku, dia berkata santai. Hah, kau masih tahu ini bukan rumahmu ya? Memang bukan rumahku. Yuyan mendengar itu, mencebik mengangguk. Kalau aku yang renovasi, tidak mungkin semurahan ini. Apalagi ranjang singal. Tan Hao menunjuk wajah cantiknya. Memperingatkan Yuyan otakmu, bermasalah ya? Aku kasih tahu. Kalau kau terus begini, aku akan lapor polisi. Yuyan tertawa sinis, berkata santai. Gaya renovasi rumah kita. Aku tidak suka aku renovasi ulang kenapa? Apa-apa yang rumah kita. Tan Hao menunjuk lantai menekankan ini rumahku. Dan aku kasih tahu kau Yuyan, kita sudah putus. Sudah putus paham tidak? Kita putus 5 tahun lalu. Para pengawal di belakang mendengar itu, tertegun. Nyonya adalah mantan pacar pria ini. Menyadari hal ini, si mata sipit melambaikan tangan memberi isyarat pada temannya. Sementara, jangan bertindak. Yuyan melihat di belakang sepi. Menoleh menatap mereka, lalu melambaikan tangan. Kalian hancurkan saja. Biarkan dia. Orang-orang itu saling pandang tidak ada yang berani memukul pertama. Si mata sipit menatap Tan Hao, berbisik pada Yuyan. Nyonya dia adalah. Bukankah dia sudah bilang? Aku putus dengannya. Mendengar itu, si mata sipit mengerti ternyata Tan Hao adalah bajingan. Maka dia mengayunkan palu hendak bertindak. Tan Hao hendak maju menghalangi. Tapi Yuyan lebih cepat menghalangi di depan Tan Hao. Minggir bentak Tan Hao. Pria badan besar. Begini tidak bisa mendorong seorang wanita. Yuyan tersenyum licik. Dia tahu betul pesonanya. Tahu Tan Hao tidak berani menyentuhnya. Kalau disentuh Tan Hao yang rugi. Aku bilang sekali lagi minggir. Tan Hao melotot padanya memperingatkan terakhir kali. Kalau tidak jangan salahkan aku Tegahu. Yuyan bersedekap menatap Tan Hao dari atas ke bawah. 5 tahun tak bertemu makin keras ya. Dia memprovokasi menyodorkan kepala ke arah Tan Hao. Pukul-pukul di sini, jangan sungkan. Tan Hao marah sampai tak bisa berkata. Kata ini bukannya perman. Kau pikir, aku tidak bisa menanganimu? Tan Hao mengeraskan suara. Kali ini, Tan Hao benar-benar marah. Segala sesuatu ada batasnya, dia agak keterlaluan. Siapapun bisa melihat kali ini Tan Hao benar-benar murka. Siapa sangka Yuyan, bukannya mundur. Malah maju. Menatap Tan Hao menantang. Tangani aku dia menatap Tan Hao meremehkan. Menggunakan jari menusuk-nusuk dada Tan Hao. Kau juga hanya bisa menanganiku di ranjang. Bicara soal ini, Yuyan menaikkan alis melihat ke arah kamar tidur. Masuk kamar tangani aku sana. Tan Hao memerah diam 1000 bahasa. Bagaimanapun pernah pacaran dengannya bertahun-tahun, Tan Hao terlalu paham sifat luluh dengan kelembutan bukan kekerasan miliknya. Sikap semena-mena tidak masuk akal ini, siapapun angkat tangan. Melihat para pengawal di belakang Yuyan. Rumah ini anggap saja sudah tamat. Baru selesai direnovasi. Belum ditinggali sehari, sudah jadi rumah hancur. Hal yang membuat Tan Hao terdiam adalah orang-orang ini tahu Tan Hao adalah mantan pacar nyonya. Jadi menghancurkan juga lebih semangat seolah sedang melampiaskan kemarahan. Tan Hao menatap wajah cantik jelita Yuyan. Keras pasti tidak bisa. Hanya bisa menggunakan cara halus. Yuyan kita sudah putus berapa tahun? Waktunya terlalu lama. Kita tidak mungkin bisa kembali. Tan Hao membujuk. Aku tidak bilang ingin balikan denganmu. Lalu apa sebenarnya maumu? Tan Hao menepuk tangan benar-benar tidak mengerti maunya apa. Kita masing-masing hidup. Kehidupan sendiri tidak bisa ya? Yuyan tidak menjelaskan tujuannya. Dia mengerutkan, kening tidak senang. Menoleh melotot pada pengawal pelan-pelan. Ini rumahku. Satu lagi dia menunjuk dinding itu. Itu dinding penahan beban, jangan asal hancurkan. Si mata sipit mengangguk cepat. Maaf nyonya saya agak emosi. Saat terus-menerus minta maaf pada Yuyan.
Dia tidak sengaja melihat tatapan Tan Hao. Dia berdiri tegak menggulung lengan baju memaki lihat apa. Dia sudah lama tidak suka melihat Tan Hao. Dia ikut Nyonya bertahun-tahun. Sedikit banyak paham sifat Nyonya. Yang mengejar, Nyonya tak terhitung jumlahnya. Semuanya terbaik dari yang terbaik. Tapi Nyonya tidak pernah menerima siapapun. Hal ini membuat para bawahan tak jarang curiga. Nyonya itu lesbi. Sampai hari ini, dia baru mengerti. Ternyata Nyonya suka si bodoh ini. Tapi si bodoh ini tidak tahu bersyukur. Malah berani mencampakkan Nyonya, benar-benar binatang. Yuyan melihat itu menyipitkan mata tatapan dingin. Sing mata sipit melihat itu, ketakutan. Tidak berani bicara lagi. Siapapun ada saatnya marah. Tan Hao juga begitu terhadap Yuyan. Tan Hao benar-benar tidak punya cara. Tapi sekarang Tan Hao sedang penuh amarah. Kebetulan si mata sipit ini 2 kali menghancurkan rumah Tan Hao. Bukan hanya dia yang tidak suka lihat Tan Hao. Tan Hao juga tidak suka lihat dia. Amarah Tan Hao tertuju semua padanya. 2 pria saling tatap. Tatapan sama-sama menyipit dendam, dianggap sudah terikat. Yuyan menaikkan alis menatap Tan Hao tersenyum, ayo pergi. Kemana Tan Hao? Mengerutkan kening tatapan bingung. Dia melihat sekeliling rumah yang hancur. Berkata santai, tidak ikut aku. Kau mau tidur di mana? Tan Hao menatapnya dingin. Aku lebih baik mati daripada tidur di rumahmu. Setelah bicara Tan Hao, mendengus dingin melambaikan tangan pergi. Melihat Tan Hao mau pergi, si mata sipit langsung menghalangi di depan Tan Hao. Kenapa mau berantem? Tan Hao menyeringai dingin. Melihat tatapan provokatif lawan, si mata sipit melirik Tan Hao, meremehkan. Sudut mulut terangkat menghina. Tatapan itu jelas berkata, tubuh kurus begini berani melawanku. Saat ini, Yuyan membelakangi mereka. Melambaikan tangan memberi isyarat Tan Hao pergi. Sing mata sipit meski tidak rela, tapi terpaksa menuruti memberi jalan sempit. Tatapan masih menyiratkan ketidakrelaan. Melihat itu sudut mulut Tan Hao terangkat senyum penuh arti. Pilihan di depan mata sangat jelas. Antara memiringkan badan lewat menunjukkan kepengecutan, atau menghadapi langsung. Meski tahu lawan akan ambil kesempatan cari masalah, tapi justru sesuai keinginan Tan Hao. Jawaban tidak perlu diucapkan. Tan Hao tegas memilih cara kedua. Melangkah lebar menuju si pria besar mata sipit. Sing mata sipit melihat Tan Hao jalan lurus ke arahnya. Sudut mulut terangkat senyum mengejek. Tepat saat keduanya hampir bertabrakan. Dia menarik napas dalam. Kedua kaki berdiri kokoh di tanah. Berniat memberi Tan Hao pelajaran. Namun terdengar suara boom. Dia ditabrak Tan Hao. Terhuyung mundur beberapa langkah. Hampir kehilangan keseimbangan. Kejadian tak terduga ini membuat si pria besar mata sipit terkejut. Dalam hati penuh tanda tanya, aku berat hampir 100 kg. Persentase lemak tubuh serendah 4%. Ali bela diri, kenapa begitu mudah didorong mundur? Tan Hao mengulurkan tangan menopangnya. Di wajah mereka senyum tak berbahaya. Tapi tatapan berkilat mengejek. Rumahku lantainya licin. Kau hati-hati setelah bicara. Tan Hao menepuk bahu si pria besar melewatinya. Meninggalkan si mata sipit yang bingung berdiri di sana. Tan Hao sudah pergi. Yuyan melirik dingin si mata sipit. Song Hao. Nyonya, si mata sipit serius. Tadi kenapa? Tidak apa. Apa? Song Hao tersenyum kaku, menjawab. Yuyan mengangguk tidak tanya lagi. Song Hao ragu sejenak tetap tidak tahan bertanya, Nyonya. Dia bisa bela diri, ya tidak? Hal ini membuatnya semakin bingung. Apa mungkin aku ceroboh, atau lantainya benar-benar terlalu licin? Apa ada kebetulan seperti itu? Malam sepi di jalan pulang. Song Hao merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada orang yang mengikutinya. Dia mengamati dengan hati-hati. Akhirnya, memastikan orang itu selalu mengikutinya. Tidak jauh, tidak dekat. Saat Song Hao masuk lift, dia melihat lagi bayangan. Orang itu di pintu lift. Pintu lift baja agak memantulkan bayangan. Sampai pintu lift tertutup. Orang itu juga tidak ikut masuk. Tapi saat Song Hao keluar dari lift lantai 8, orang itu sudah berdiri santai di luar pintu. Pose santai seolah sudah menunggu lama. Song Hao menatap orang itu, tidak bicara. Langsung masuk ke rumah. Orang itu masih bersandar di dinding. Tidak ada tindakan apapun. Pintu baru tertutup. Di luar pintu, tiba-tiba terdengar langkah kaki terburu-buru. Selanjutnya suara bung sangat keras, kunci pintu hancur. Pria itu berjalan santai masuk ke rumah. Apa maksudnya? Song Hao bertanya dingin.
Menyelamatkan orang pria itu berjalan santai masuk ke rumah, sekaligus melepas topi basebalnya. Melihat Tan Hao, Song Hao tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menyelamatkan orang ya? Aku curiga saudaraku keracunan gas. Tidak keburu. Jadi mendobrak masuk. Tan Hao bicara sambil masuk ke ruang tamu. Lalu Tan Hao tidak sungkan duduk di sofa. Mulut masih bergumam. Sofa apa ini jelek sekali. Senyum Song Hao bercampur marah. Jangan-jangan kau juga mau menghancurkan rumahku. Mendengar itu Tan Hao berkata kesal sesama saudara. Bicara jangan kasar begitu. Aku ini membantumu merenovasi ulang rumah. Song Hao murka, kedua tangan mengepal. Orat nadi menonjol, tapi teringat pesan nyonya. Pria ini tidak boleh disentuh. Dia menghela napas tak berdaya. Demi wajah nyonya hari ini, aku lepaskan kau. Kau pergi sana, tapi kalimat selanjutnya dari Tan Hao membuatnya tak bisa menahan amarah. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kalimat ini benar-benar memancing amarah Song Hao. Tatapannya dingin, suara berat, kau sendiri yang cari mati. Setelah bicara dia langsung menerjang ke arah Tan Hao. Namun Tan Hao tidak menghindar. Hanya berdiri diam menatap Song Hao menerjang. Senyum di wajah semakin lebar. Beberapa menit kemudian, Song Hao berlutut di lantai terus memohon ampun. Kak, aku salah, jangan pukul lagi. Tan Hao berhenti mengulurkan tangan memberi isyarat minta sesuatu. Song Hao bengong meski tidak rela, tapi tetap patuh. Menyerahkan semua uang tunai di badan pada Tan Hao. Tan Hao melempar uang itu ke samping. Menunjuk palu di dekat pintu, memberi isyarat kesal. Song Hao sedih mengangguk memberikan palu pada Tan Hao. Awalnya, Tan Hao kira merusak barang akan jadi cara melepaskan stres. Tapi tak lama kemudian, Tan Hao sudah merasa lelah. Tan Hao melempar palu melambaikan tangan pada Song Hao. Kau kesini? Song Hao mendengar itu bingung. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tan Hao kesal menamparnya sekali, masih bengong di situ buat apa? Hancurkan. Song Hao wajah murung, terpaksa mengambil palu. Tan Hao duduk santai di sofa menyalakan rokok, bertanya santai padanya nomor rekening bank. Tak lama kemudian, ponselnya mendapat notifikasi. Transfer masuk 1 juta berhasil. Dia bengong tersenyum pahit berkata, Kakak sebenarnya mau apa? Tan Hao mendengar itu kesal menepuk paha plak duduk tegak. Aku kasih tahu kau. Yuyan itu gila. Tiap kali menghancurkan rumahku, tidak mengerti maunya apa. Mendengar Tan Hao bicara begitu, Song Hao juga tidak tahu harus bilang apa. Sesaat kemudian, Tan Hao mematikan rokok di asbak. Menatap Song Hao, postur tampak malas, tapi tatapan tajam dan menyelidik. Kau ikut Yuyan berapa lama? Di bawah tekanan, tak terlihat dari Tan Hao. Song Hao menjawab jujur, 5 tahun ini, Yuyan melakukan apa? Mendengar pertanyaan ini, Song Hao terhenti gerakan mengayun palu kaku. Saya hanya bertanggung jawab menjaga keamanan nyonya. Tan Hao mendengar itu menyipitkan mata. Dia bicara jujur, tapi menjawab berputar. Tan Hao menatapnya lama, menghela napas melepaskannya. Tan Hao berdiri berkata santai, masalah hari ini kita bertemu. Yuyan tidak akan tahu kan? Terserah dia tanya atau tidak masuk akal. Tan Hao puas menepuk bahunya, lalu mengambil dari saku baju setumpuk foto. Tersenyum berkata, rumahmu mau direnovasi ulang tidak? Song Hao tidak bicara, tapi tatapan serakah semakin jelas. Melihat adegan ini, Tan Hao tertawa terbahak menepuk bahunya lagi. Kita ini saudara, benar kan? Tan Hao melanjutkan. Lagi pula, aku hanya tidak ingin Yuyan tahu terlalu banyak. Sebagai saudara kau pasti akan membantuku masalah kecil ini kan? Saat bilang sebagai saudara, Tan Hao khusus menekankan kata saudara. Nada bicara penuh arti. Song Hao tidak bicara lagi. Dia tahu saat ini dia tidak punya pilihan lain. Sekitar 10 menit, kemudian 2 orang sampai di sebuah hotel. Turun dari mobil. Song Hao menatap hotel di depan wajah bingung. Wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan, mundur selangkah. Dalam hati muncul ketakutan tak beralasan. Sialan, kalah berkelahi, ya sudahlah, hancurkan rumahnya juga boleh. Sekarang malah mau tidur denganku. Dipikir-pikir hal ini juga bukan tidak masuk akal. Nyonya menghancurkan rumah Tan Hao karena ingin tidur dengan Tan Hao. Sekarang Tan Hao menghancurkan rumahnya juga karena ingin tidur dengannya. Tan Hao berjalan di depan melihat Song Hao tidak ikut. Menoleh menatapnya bingung. Ayo, kakak ampuni saya cuma pekerja. Suara Song Hao gemetar hampir menangis. Cuma tidur sebentar, memangnya aku bisa memakanmu?
Jangan-jangan wajah Song Hao pucat. Tapi akhirnya tetap ditarik Tan Hao masuk kamar hotel. Tan Hao meninggalkan kalimat aku, segera kembali, lalu buru-buru pergi. Song Hao ketakutan melihat sekeliling. Terkejut menemukan teman-temannya juga ada di sini. Semua wajah pucat. Tidak ada lagi kegagahan seperti biasanya. Bos besar salah satu dari mereka berseru tak percaya. Song Hao mengangguk berat. Dia mengerti, mereka juga mengalami nasib serupa. Bos besar lalu Tan Hao dia mau apa? Ada yang tak tahan bertanya. Memikirkan apa yang mau dilakukan Tan Hao. Wajah Song Hao gelap. Nyonya menyuruh kita menghancurkan rumahnya. Lalu semua rumah kita dihancurkan. Nyonya menghancurkan rumahnya karena ingin tidur dengannya. Dan sekarang Tan Hao mengumpulkan kita di kamar ini. Semua menarik napas dingin, lalu dia kemana? Pergi beli alat. Alat apa kau pikir apa? Song Hao balik bertanya dengan nada penuh arti. Ruangan tenggelam dalam keheningan yang menegangkan. Tepat saat ini, pintu kamar terbuka. Pintu neraka perlahan terbuka. Pria itu sudah kembali. Beberapa pria besar di ruangan gemetar ketakutan. Semua tahu pintu ini terbuka. Berarti apa? Mereka akan menghadapi kehancuran yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun jadi pengawal. Lalu Tan Hao mendorong pintu masuk. Sekalian melepas jaket duduk di kasur. Mungkin agak lelah Tan Hao meregangkan otot. Hanya gerakan sederhana. Tapi di mata semua orang adalah tekanan yang belum pernah ada. Lalu Tan Hao memasukkan tangan ke saku celana. Sepertinya sedang mencari alat. Tan Hao berkata santai siapa duluan. Kalimat ini seperti petir di siang bolong. Membuat semua orang panik. Keringat dingin bercucuran. Song Hao adalah kakak besar para pengawal. Melihat anak buah ketakutan sampai hilang nyali. Dia mengertakkan gigi berdiri tegak saya duluan. Tan Hao malah tampak tidak sabar. Melambaikan tangan tidak perlu tegang, begitu semua kebagian. Dalam sekejap wajah semua orang jadi hijau. Song Hao mengira Tan Hao punya niat lain. Dia memukul dada dengan pedih berkata, tegas ada apa arahkan. Padaku lepaskan mereka. Setelah bicara dia bahkan mau melepas ikat pinggang. Bersiap mengorbankan diri. Pemandangan ini membuat semua orang tertegun. Termasuk Tan Hao. Kau buka celana buat apa? Tan Hao bertanya bingung padanya. Song Hao marah sampai gemetar. Dia tidak menyangka Tan Hao mempermainkannya begini. Dia mengertakkan gigi berkata, saya hanya mohon kakak lepaskan mereka. Mendengar itu wajah Tan Hao hitam. Akhirnya mengerti kesalahpahaman Song Hao. Ini alasan kau buka celana. Tan Hao kau jangan keterlaluan mata Song Hao memerah. Sebenarnya siapa yang keterlaluan? Tan Hao memaki keras berawal dari rasa kemanusiaan. Aku takut kalian tidak punya tempat tinggal. Khusus menyewakan kamar untuk masing-masing orang. Tapi kau malah buka celana di sini. Song Hao mendengar itu sangat malu. Dia memerah menjelaskan saya. Saya salah paham. Tan Hao malas meladeninya, melempar kartu kamar padanya. Masuk ke kamarmu sana. Rumahku hancur. Tidak mungkin membiarkanku tinggal di hotel sendirian. Harus mengajak kalian senasibkan. Setelah bicara Tan Hao, mengambil lagi beberapa kartu kamar lain. Membagikan pada anak buah Song Hao. Memperingatkan mereka dengan tegas. Ingat baik-baik masalah aku kontak pribadi dengan kalian. Tidak boleh diketahui nyonya kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Mengusir semua orang itu. Di kamar hanya tersisa Tan Hao dan Song Hao. Tan Hao menatapnya tak berdaya kau sebenarnya mau apa. Song Hao tahu, dia salah memerah berkata. Itu saya merepatkan kakak. Setelah bicara dia malu menarik celana buru-buru lari dari sana. Melihat Song Hao lari terbirit-birit Tan Hao bingung. Samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi sesaat, tidak bisa menyebutkan di mana yang tidak beres. Malam itu Tan Hao tidur tidak nyenyak. Dalam mimpi terus melihat Song Hao buka celana di depan Tan Hao. Menakutkan sekali. Malam itu Song Hao dan anak buahnya juga tidur tidak nyenyak. Dalam mimpi terus melihat Tan Hao mendorong pintu kamar mereka. Menakutkan sekali. Maka keesokan paginya semua muncul dengan mata panda. Menguap terus-menerus. Song Hao yang biasanya sangat tepat waktu. 5 tahun ini pertama kalinya terlambat. Karena rumah hancur jalan agak jauh. Lagi pula semalam tidur tidak tenang. Yuyan, melihat kondisi mental Song Hao tidak senang. Berkata satu kalimat kau tidak tidur nyenyak ya. Lalu tidak bicara lagi juga tidak berpikir macam-macam. Song Hao tidak berani mengangkat kepala.
Berjanji lain kali tidak akan begitu lagi. Tapi Tan Hao juga tidak santai. Karena sudah berhenti kerja, jadi perlu cari kerja baru. Tapi anehnya jelas-jelas, Tan Hao adalah manajer tingkat tinggi grup. Tapi melamar kerja sangat sulit. Terus-menerus ditolak. Pekerjaan layak semua ditolak. Hanya tersisa pekerjaan serabutan seperti antar makanan, antar barang. Tapi saat Tan Hao mau melamar jadi kurir, manajer tiba-tiba memotong berkata, antar makanan sementara tidak kurang orang. Saat Tan Hao bingung, melihat senyum licik manajer, tiba-tiba teringat wanita menyebalkan, tapi menggoda itu. Pasti dia yang main gila. Pasti dia. Wanita menyebalkan ini. Sudah putus masih tidak melepaskan Tan Hao. Hari demi hari cepat sampai hari ke-8. Uang Tan Hao juga hampir habis. Tan Hao mengumpulkan semua pengawal Yuyan rapat. Itu ada hal yang harus disampaikan pada kalian. Kita mungkin pindah tempat tinggal. Kata-kata baru selesai. Semua orang bingung, mereka tidak berani percaya telinga sendiri. Orang yang bereaksi paling kuat adalah Song Hao. Dia bersemangat menerjang memegang bahu Tan Hao. Benarkah Tan Hao bingung? Tidak menyangka hanya usul pindah tempat tinggal. Reaksinya sedahsyat itu. Terangsang apa sih? Semua orang menahan napas. Tatapan berharap tertuju pada Tan Hao. Tan Hao tertawa melihat semua orang menjelaskan. Apa yang benar dan palsu? Hanya pindah tempat tinggal kan begini. Tan Hao menggaruk hidung canggung. Nyonya, kalian akhir-akhir ini mengerjaiku. Aku tidak dapat kerja. Tabungan juga hampir habis. Jadi mau mengajak kalian pindah tempat tinggal. Mendengar itu Song Hao senang bukan main. Saudaraku asal bukan di sini pergi kemana tinggal dimanapun, boleh. Setelah bicara, Song Hao bahkan menoleh menatap anak buah di belakang. Semua senang gembira. Sudah tak sabar ingin pindah rumah baru. Kalau kalian mau begitu bagus aku bilang saja. Sampai di sini Tan Hao berdiri berjalan ke jendela, menunjuk jembatan besar di sana. Kita pergi tidur di kolong jembatan. Detik berikutnya, senyum di wajah orang-orang yang gembira, bukan main. Tiba-tiba membeku. Lama tidak bisa bicara. Tan Hao tidak menyangka semua begitu lancar. Tidak ada yang menentang. Tan Hao melihat jam, melambaikan tangan memberi isyarat. Kalian jangan bengong lagi. Bereskan barang. Kita pergi. Sesaat kemudian, Song Hao sadar tersenyum kaku. Kak Tan, lihat cuaca dingin begini. Kita tidur di kolong jembatan tidak pas. Mendengar itu Tan Hao menghela napas tak berdaya menepuk bahunya. Saudaraku, jujur saja aku habis uang. Nyonya transfer padamu uang sebanyak itu. Kau tidak kekurangan uang kan? Song Hao tersenyum pahit. Uang itu sudah saya pakai untuk semua orang. Tan Hao buru-buru menambahkan. Tapi kalian jangan khawatir. Aku akan tidur di kolong jembatan bersama kalian. Bagaimanapun kita adalah saudara. Song Hao mendengar Tan Hao bicara begitu, benar-benar tidak tahu harus bicara apa. Dia serba salah menatap anak buah di belakang. Semua wajah pucat. Song Hao menunduk berpikir sejenak. Mengertakkan gigi mengangkat kepala menatap Tan Hao. Kakak, bagaimana kalau begini biaya hidup kakak? Kami yang tanggung, bagaimana menurut kakak? Mendengar itu Tan Hao tidak senang. Kau bicara apa? Kita ini saudara. Bagaimana aku bisa pakai uang kalian? Kami sukarela, Song Hao berkata tegas. Sudah kebaikan kalian aku terima. Tan Hao maju merangkul bahunya menariknya keluar. Kita saudara susah senang bersama. Tapi Song Hao mau bicara. Song Hao hampir menangis. Tapi tetap ditarik Tan Hao keluar. Wajah lebih jelek daripada makan lalat. Malam itu, Duyan menyetir mobil mencari Tan Hao. Melihat dia datang Tan Hao mengerutkan kening berbalik pergi. Tapi Yuyan menarik Tan Hao, air mata berlinang. Tan Hao, kau lebih baik jadi pengemis daripada mau pakai uangku ya? Kata-kata baru selesai orang-orang di sekitar berseru kaget. Siapapun bisa mendengar wanita cantik jelita ini sedang mengejar pemuda itu. Apalagi tipe membiayai. Tan Hao mengerutkan kening menepis tangannya berkata, dingin. Jauhi aku. Tan Hao, suara Yuyan sudah agak marah. Kau harus begini ya? Berkatmu. Tan Hao berkata dingin tanpa ampun. Apa kau tahu 5 tahun ini? Aku melakukan semua demi apa? Justru ingin memberimu hidup tanpa beban. Tan Hao tidak ingin berdebat dengannya. Tapi benar-benar tidak bisa menerima. Gaya pergi tanpa pamit. Lalu beralasan semua demi kakak dari Yuyan. Tan Hao marah melangkah ke depannya. Mengertakkan gigi. 5 tahun kau tahu.
5 tahun kau pergi tanpa pamit. Apa artinya bagiku tidak? Apa kau tahu 5 tahun ini, aku hidup bagaimana? Mendengar itu Yuyan menghela napas suara lebih lembut Tan Hao. Sudahlah yang lalu biarlah berlalu, aku sudah kembali. Kau menurutlah mau apa aku belikan. Kita tidak perlu hidup susah lagi. Tan Hao mendengar itu, pertama tertawa terbahak gila. Lalu berubah menjadi murka. Kau pikir aku kurang uang? Kalau kau benar-benar ingin memberiku hidup tanpa beban, aku harap kau jaga harga diri lepaskan aku. Bukan seperti hari ini. Selangkah demi selangkah memaksaku. Setelah bicara Tan Hao berbalik pergi hati penuh kecewa. Yan dari awal sampai akhir tetap tidak menjelaskan pada Tan Hao. 5 tahun ini, apa yang dia lakukan? Kenapa 5 tahun kemudian, dia begitu kaya? Dari mana uang ini? Yuyan menatap punggung Tan Hao pergi. Suara rendah dan tegas. Tan Hao, ini kau yang memaksaku. Keesokan harinya, Jiang Cheng tiba-tiba muncul sekelompok tunawisma. Mereka berpakaian rapi terorganisir, disiplin. Siang kerja tepat waktu. Pulang kerja bareng-bareng tidur di kolong jembatan. Tidur di hotel. Tiap malam mendengar suara pasangan muda. Di sebelah melakukan itu. Kalau itu siksaan mental, maka tidur di kolong jembatan adalah siksaan fisik. Suatu malam Tan Hao gelisah, tidak bisa tidur. Maka pergi ke jembatan melihat lampu neon kota. Hati penuh pikiran. Tidak tahu sejak kapan Song Hao diam-diam muncul. Wajah penuh lelah dan tak berdaya sekali lagi berperan sebagai pembujuk. Kak, kan ada satu hal yang saya tidak terlalu mengerti. Nyonya punya uang, punya kecantikan, kenapa kakak tidak terima Nyonya? Putus berapa tahun, masih bersama buat apa? Tan Hao bergumam. Sebenarnya Song Hao ingin bicara sesuatu. Tapi pesan Nyonya membuatnya akhirnya memilih. Diam, tentu saja Tan Hao juga tidak tanya. Dengar cerita buruk bikin kesal. Dengar cerita bagus malah tahu Yuyan menderita. Dalam hati makin marah. Mengerti apa yang disebut susah senang bersama. Tahun itu, dia tidak seharusnya meninggalkan Tan Hao. Tepat saat ini, ponsel Song Hao berbunyi. Pesan dari Yuyan, tanya, apakah dia masih tidur di kolong jembatan. Song Hao berpikir sejenak menyusun pesan balasan. Yuyan, situasinya bagaimana? Kalau begini terus pasti bakal jadi pengemis. Song Hao membalas pesan ini selesai. Wei Cek tidak membalas lagi. Diamnya Yuyan membuat Song Hao waspada. Saya harus pergi, saya curiga Nyonya datang. Tan Hao mengangguk tidak menahannya. Tan Hao tidak ingin Yan. Pahu dia tiap hari mengajak pengawalnya tidur. Di kolong jembatan seperti ini. Sangat merepotkan. Susah dijelaskan. Mudah ketahuan Tan Hao mengerjai anak buahnya. Song Hao belum pergi. Sudah terdengar suara sinis. Ini bukannya direktur Tan dari grup kita. Yang bicara adalah manajer departemen propaganda. Bernama Chen Hai. Tipikal anak orang kaya. Saat Tan Hao belum berhenti kerja. Adalah manajer departemen perencanaan. Secara logika, keduanya tidak banyak interaksi. Tapi waktu itu, Chen Hai mengejar seorang resepsionis di perusahaan. Gadis itu malah bilang sudah punya orang yang disukai. Terlebih lagi orang itu adalah Tan Hao. Maka Tan Hao terus-menerus dipersulit Chen Hai dengan sengaja. Di perusahaan. Saat ini, dia melihat Tan Hao begitu lesu. Langsung senang sampai mulut miring. Direktur Tan, malam-malam begini kau di sini buat apa? Jadi pengemis ya? Setelah bicara dia bahkan mengeluarkan beberapa koin dari saku. Tertawa hihi pamar pada Tan Hao. Hari ini beruntung bertemu kakak ya. Tan Hao mengabaikan provokasinya. Hanya meliriknya dingin sekilas. Chen Hai marah gila. Dia paling benci gaya meski diprovokasi. Bagaimanapun tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa dari Tan Hao. Tatapannya memancarkan amarah. Mengambil dari mobil sebuah mangkuk besi melempar ke tanah di depan Tan Hao, tertawa berkata, pengemis harus ada gaya pengemis dong. Song Hao melihat itu mengerutkan kening. Dia agak tidak tega. Jujur saja orang ini agak keterlaluan. Tapi Tan Hao malah tiba-tiba melihat mangkuk besi di tanah. Tersenyum lembut berkata, terima kasih. Tindakan ini membuat Song Hao dan Chen Hai tertegun. Tidak ada yang menyangka Tan Hao akan bereaksi begitu. Chen Hai tertawa terbahak-bahak, baiklah. Hari ini, aku senang aku hadiahi kau 2 lagi. Setelah bicara dia mengeluarkan beberapa lembar 100 yuan. Meremasnya jadi bola kecil melempar ke mangkuk besi. Tapi begini masih belum puas. Dia bahkan meludah ke dalam mangkuk dan menginjaknya.
menginjak dengan kuat untuk meratakan ludah itu. Tepat pada saat ini, sebuah Mercedes baru berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita dengan tubuh anggun turun dari mobil. Melihat itu tubuh Song Hao menegang, menunduk hormat dan memanggil nyonya. Tatapan Chen Hai juga tertuju pada wanita itu. Dia langsung tegang. Wanita cantik jelita seperti Yuyan tidak mungkin dibilang tidak suka. Apalagi ayahnya juga anggota dewan direksi. Siapa tahu dia dan wanita itu juga punya kesempatan. Memikirkan hal ini, dia melotot pada Tan Hao, kalau bukan karena Tan Hao. Kenapa dia membiarkan Yuyan melihatnya? Dalam keadaan menyedihkan begini. Namun Yuyan hanya melontarkan satu kalimat dingin. Kau lanjutkan saja. Perintah mendadak ini membuat Song Hao bengong. Awalnya, dia diam-diam senang mengira nyonya datang. Akan membela prianya. Tapi kenapa Chen Hai mendengar itu gembira? Benar juga. Hari Yuyan menjabat Tan Hao tidur saat rapat umum. Dia pasti lebih membenci Tan Hao daripada dirinya. Ini dia sedang membantunya melampiaskan amarah memikirkan ini. Dia dengan semangat meludah lagi ke dalam mangkuk besi. Lalu menggunakan sepatu menginjak-injak uang di bawah kaki. Mulutnya masih memaki pengemis bau. Song Hao menatap Yuyan dengan bingung. Tidak mengerti kenapa saat ini dia malah tersenyum. Chen Hai melihat Yuyan yang biasanya dingin, malah tersenyum. Langsung sangat bersemangat sambil menginjak mangkuk besi. Sambil membayangkan nama anak dia dan Yuyan. Tan Hao menatap datar uang di dalam mangkuk besi. Menghela napas pelan, lalu perlahan. Membacakan pasal hukum tentang menghormati mata uang. Nada bicaranya tenang, tapi membawa kekuatan yang tidak bisa dibantah. Kasus serius bisa dianggap tindak pidana. Situasimu ini masuk penjara beberapa hari sana. Setelah bicara, Tan Hao tanpa ragu mengeluarkan ponsel lapor polisi. Hanya beberapa menit, kemudian polisi datang. Setelah mengumpulkan bukti, memastikan Chen Hai melakukan tindakan sengaja merusak mata uang. Segera menangkapnya. Saat ini, Chen Hai baru sadar. Dia menatap Tan Hao ketakutan memohon bantuan. Tan Hao, kau bantu aku jelaskan pada polisi. Aku beri kau uang, kau mau berapa aku beri semua. Tan Hao tersenyum memotongnya, tunggu sebentar. Chen Hai melihat itu, menghela napas lega. Tapi Tan Hao hanya menunjuk mangkuk besi di tangannya. Berkata, tolong mangkuk besi itu. Berikan padaku. Aku ada perlu. Maka Chen Hai dibawa pergi polisi. Sedangkan Tan Hao tangan bertumpu di pagar. Dari awal sampai akhir, tetap menjaga pose menikmati pemandangan. Sesaat kemudian, Yuyan melihat Tan Hao tidak mempedulikannya. Maka berjalan dengan sepatu hat tinggi ke samping Tan Hao. Memiringkan kepala menatap Tan Hao. Kau buta atau pura-pura tidak melihatku? Tan Hao mengerutkan kening tidak bicara. Melihat Tan Hao dingin, Yuyan juga tidak marah. Dia mengambil dompet mengeluarkan beberapa lembar 100 yuan. Di depan Tan Hao. Dia memasukkan uang itu ke dalam mangkuk besi. Lapar ya? Ambil belilah makanan. Tan Hao melirik uang di dalam mangkuk besi. Lalu menepis tangan membuat uang-uang itu terbang keluar dari mangkuk. Aku sudah selesai kerja. Tan Hao berkata dingin. Yuyan melihat itu tersenyum sinis. Kau sebenci itu pakai uangku ya? Tan Hao mendongak menatapnya tajam. Jari menunjuk tegas ke tanah berkata dengan geram. Aku Tan Hao lebih baik mati kelaparan daripada pakai 1 sen uangmu. Yuyan mendengar Tan Hao mendengus dingin. Memalingkan wajah. Tidak ingin melihat wajah cantik jelita. Yang membuat Tan Hao galau. Itu lagi ke rumahku saja hanya kita berdua. Kau mau ngapain saja boleh? Yuyan berkata sangat tenang, tidak sebanding dengan kolong jembatan. Dia menghela napas sedikit tak berdaya. Aku tidak bisa tidur di sini bersamamu. Aku harus jaga kesehatan agar nanti bisa melayanimu. Kata-kata belum selesai. Tan Hao sudah tidak sabar memotong, cukup. Jangan bicara kata-kata menjijikan itu lagi. Yuyan menaikkan alis tahu diri dan diam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mendekat ke Tan Hao berbisik menyarankan. Dengan kondisi keuanganmu saat ini, mungkin bisa pertimbangkan ke kuil bawah KTP. Di sana tidak hanya dapat makan dan tempat tinggal, tapi juga bisa menenangkan diri. Siapa tahu suatu hari kau sadar. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba berjinjit mencium ringan bibir Tan Hao dan menggunakan ujung lidah menjilat pipi Tan Hao. Siapa tahu suatu hari kau sadar. Kau akan kembali mencariku. Dia tersenyum misterius. Senyum berbahaya, tapi penuh kepuasan.
Merasakan kehangatan di pipi Tan Hao napas terengah. Lalu Tan Hao marah menunjuknya. Menyuruhnya jangan mimpi. Mereka tidak mungkin bisa kembali. Juga bilang padanya ke Kul minta makan apa enaknya. Aku mengemis di jalan sehari, dapat 1000. Kau tahu apa? Yuyan melihat Tan Hao marah memegang perut tertawa terbahak. Suara tawa yang jernih dan enak didengar. Tapi membuat Song Hao yang berdiri di samping merasa asing. Dia mengikuti nyonya selama 5 tahun. Belum pernah melihat nyonya tertawa lepas begini. Melihat dia tertawa senang begitu, Tan Hao rasanya ingin menampar diri sendiri. Jelas-jelas Tan Hao sedang menjelaskan. Tapi sekarang malah seperti sedang melawak untuknya. Memikirkan ini Tan Hao makin marah mendengus dingin. Berbalik pergi. Tapi kalimat di mobilku ada kardus. Ambillah dari Yuyan, membuat Tan Hao berhenti. Tan Hao berbalik melotot padanya, lalu membuka pintu mobil. Mengambil beberapa potong kardus di dalamnya. Lalu membanting pintu mobil. Jalan beberapa langkah Tan Hao tersadar. Sialan kenapa ambil barang dia. Maka Tan Hao melempar lagi kardus itu ke tanah. Yuyan melihat itu mencebik. Sekarang kardus susah dicari loh. Benar juga kardus tidak salah, apa-apa. Tan Hao mengertakkan gigi memungut kardus itu lagi. Melihat Tan Hao pergi, Yuyan baru berbalik menatap Song Hao. Kenapa kau ada di sini? Song Hao menyimpan senyum membungkuk hormat. Nyonya saya cuma lewat. Yuyan tidak mempermasalahkan hanya mengangguk menyetir pergi. Di jalan pulang, Yuyan menyilangkan kakinya yang jenjang. Melihat pemandangan malam kota. Di hati tanpa sadar muncul momen-momen hangat. Di samping seseorang. 5 tahun lalu. Tak lama kemudian, Song Hao menghentikan mobil di depan apartemen. Dia melihat Yuyan turun dari mobil. Ragu sejenak menggaruk hidung canggung. Nyonya saya mau tanya, apa nyonya masih punya kardus? Yuyan mendengar itu awalnya tertegun. Lalu menoleh menatapnya bingung. Kau tidak sedang bercandakan? Setelah bicara dia berjalan dengan sepatu hat tinggi pergi. Song Hao mengantar kepergian Yuyan dengan tatapan. Sampai bayangannya benar-benar hilang. Baru perlahan berdiri tegak. Di wajah mereka senyum. Pahit saya tidak bercanda. Yang curi kardus bukan cuma saya. Masih ada dia lagi. Hari demi hari usaha, tidak mengkhianati hasil. Tan Hao akhirnya mulai berprofesi sebagai pengemis. Bagaimanapun semua jalan mencari nafkah sudah diblokir Yuyan. Kalau tidak mengemis hanya bisa, ke kuil minta jadi biksu. Lagi pula menurut pemahaman Tan Hao, mengemis sangat menguntungkan. Maka hari itu, Tan Hao mengadakan rapat. Dengan semangat berpidato di depan para pengawal Yuyan, bersiap memimpin mereka kaya bersama. Pidato itu membuat Song Hao sangat setuju dengan perkataan nyonya. Tan Hao bukan orang sembarangan. Maka di kota, tiba-tiba muncul sekelompok seniman baru. Mereka berpakaian rapi terorganisir, disiplin. Masing-masing bawa satu mangkuk besi kecil. Berbaris panjang duduk mengemis di jembatan. Keesokan harinya, Tan Hao melihat tumpukan uang receh di depan mata. Mengelus dagu memikirkan soal bayar pajak. Bagaimanapun sebagai warga negara yang baik, menikmati fasilitas negara. Kalau tidak bayar pajak agak keterlaluan. Hidup mulai makmur. Tapi di hari ketiga, terjadi masalah. Waktu itu, Tan Hao sedang asyik menghitung uang. Dalam hati berpikir pendapatan dari mengemis lumayan juga. Tiba-tiba bersin. Sekali awalnya Tan Hao tidak terlalu peduli. Sampai jam 6 sore Tan Hao merasa kepala pusing. Baru sadar mungkin dirinya kena flu. Song Hao duduk di samping. Melihat Tan Hao yang biasanya aktif. Sekarang, lesu merasa agak aneh. Maka dia dengan penasaran mendekati Tan Hao. Menemukan Tan Hao sedang demam tinggi. Song Hao berpikir sejenak. Tan Hao tiap hari menggelandang di jalan. Demam tinggi hari ini pasti bukan kebetulan. Maka dia berdiri. Mengeluarkan ponsel lapor situasi pada Yuyan. Di ujung telepon Yuyan, diam 1000 bahasa. Lalu meninggalkan kalimat kirim alamat padaku, lalu tutup telepon. Tak lama kemudian, sebuah mobil diam-diam berhenti di pinggir jalan. Song Hao gembira mengira nyonya datang. Tapi saat melihat yang menyetir adalah Chen Hai. Wajahnya langsung gelap. Setelah beberapa hari dididik, Chen Hai dilepaskan. Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah mencari Tan Hao. 2 kata, Tan Hao digeretakan dari sela gigi Chen Hai. Kata-kata belum selesai. Sebuah tabrakan tiba-tiba membuat mobilnya terdorong mundur beberapa meter. Dia menoleh.
Melihat Yuyan dengan sepatu hat tinggi melangkah, mendekat tatapan dingin penuh rasa sakit hati. Yuyan melewati Chen Hai meninggalkan satu kalimat, parkir di jembatan melanggar aturan lalu lintas. Sekaligus melirik Song Hao dengan tatapan penuh arti. Song Hao mengerti maksudnya segera telepon lapor polisi. Maka Chen Hai yang baru ambil mobil belum beberapa menit, sudah dikunjungi polisi lagi. Yuyan perlahan berjongkok di depan Tan Hao. Menggunakan jari putih mulus menyentuh kening Tan Hao. Dalam sekejap mata-matanya memerah. Telepon suruh dokter ke rumahku. Di ranjang besar di rumah Yuyan, seorang dokter tua sedang hati-hati memeriksa Tan Hao. Tak lama kemudian, Yuyan melihat dokter berdiri. Buru-buru maju bertanya dengan cemas. Diketahui, Tan Hao karena menggelandang lama menyebabkan pneumonia. Untung diobati tepat waktu. Sekarang sudah lewat masa kritis. Dia membelai wajah tegas Tan Hao. Dalam hati penuh tanda tanya. Pria ini, kenapa begitu keras kepala? Aku sudah kembali. Kita mulai lagi dari awal kan bisa. Kenapa harus melawanku? Lebih baik mati kelaparan di jalan daripada pakai uangku. Si bodoh ini, kenapa sebodoh ini? Memikirkan ini, dua baris air mata jatuh di pipinya. Dia menyeka air mata. Berdiri keluar dari kamar tidur. Tepat saat pintu kamar tertutup, Tan Hao perlahan membuka mata hati campur aduk. Baru saja dokter dan Yuyan bicara. Meski Tan Hao tidak bersuara, tapi satu kata pun tidak terlewat. Saat dokter tanya identitas Tan Hao, jawaban Yuyan tegas dan mendalam. Dia adalah priaku. Di dalam hatinya, meski Tan Hao melawan bagaimanapun, Tan Hao selamanya adalah prianya. Jawaban ini membuat hati Tan Hao bergejolak. Tidak tahu harus menghadapi bagaimana. Setelah dokter pergi, Tan Hao berniat bangun pergi. Tapi tepat saat ini, Yuyan menangis. Hal ini membuat Tan Hao merasa dia sudah berubah. Tapi sepertinya juga tidak berubah. Dia masih gadis cengeng seperti dulu. 5 tahun lalu di suatu malam, Yuyan bersandar di pelukan Tan Hao. Nonton kartun Ksatria Kucing Biru. Perlahan tertidur. Tengah malam dia kaget bangun. Panik mengguncang Tan Hao bangun. Air mata berlinang menceritakan mimpi buruk. Aku mimpi dinosaurus mengejarku. Saat itu, Tan Hao luluh dengan keimutannya. Menepuk pelan punggungnya, menghibur kau ini. Nonton kartun saja, bisa mimpi buruk. Sebenarnya dia bukan mau gigit pantatmu. Dia lihat kau imut makanya mengejarmu. Jangan bilang manusia. Hewan pun selalu menuju hal-hal indah. Hewan saja sukamu begini. Kau harus bahagia dong. Kumohon padamu bicara apa sih? Gadis itu mencebik dia mau gigit pantatku kok. Hampir saja kena. Untung aku cepat sadar dan bangun. Wajah serius gadis itu membuat Tan Hao tertawa terbahak. Kau masih tertawa? Dia sudah mau menangis. Sekarang air mata Yuyan. Sekali lagi. Menyentuh kelembutan terdalam di hati Tan Hao. Saat ini, Tan Hao bisa merasakan jelas dia masih mencintai Tan Hao. Tapi yang membuat Tan Hao tidak mengerti adalah kalau dia secinta itu pada Tan Hao. Kenapa tahun itu pergi tanpa pamit? Sekarang kembali demi apa? Kenapa tidak menjelaskan sepatah kata pun? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti pisau tajam. Menyayat hati Tan Hao. Membuat Tan Hao sakit, tak terkira. Tapi melihat Yuyan duduk di samping tempat tidur, Tan Hao lulu memutuskan tinggal malam ini. Tak lama kemudian, Yuyan ganti baju. Selesai mandi kembali lagi ke sisi Tan Hao. Mendengar suara buka pintu, Tan Hao buru-buru tutup mata pura-pura masih koma. Malam itu dia telungkup di samping tempat tidur menjaga Tan Hao tidur. Keesokan paginya Tan Hao membuka mata. Menemukan Yuyan tidak ada di kamar. Tak pelak menghela napas lega. Lalu menopang tubuh bangun keluar dari kamar tidur. Tan Hao kira dia pergi kerja seperti biasa. Tapi saat melewati ruang tamu, Tan Hao terkejut. Menemukan dia sedang masak sarapan di dapur. Melihat Tan Hao keluar, dia dengan tenang mengajak Tan Hao tinggal makan. Seolah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Tan Hao meliriknya melihat sikap dingin angkuh itu. Hati Tan Hao jauh lebih tenang dibanding dia yang kemarin. Menangis terseduh minus seduh. Tan Hao lebih tidak tahu harus menghadapinya. Saat ini bagaimana? Lalu Tan Hao, dia melewati ruang tamu. Bersiap pergi. Tapi saat sedang mengambil sepatu, Yuyan tiba-tiba menendang sandal rumah Tan Hao. Pemandangan ini membuat Tan Hao marah. Tapi saat menoleh, melihat wajah cantik jelita itu,
Amarah di hati langsung padam Yuyan. Kau sebenarnya mau apa Yuyan bersedekap. Malas menatap Tan Hao dari atas ke bawah. Menyindir, oh, sepertinya pemulihan cukup baik, berani marah padaku ya. Kemarin kau demam tinggi koma, kenapa tidak teriak padaku? Tan Hao terdiam mau membantah. Tapi Yuyan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Makan dulu baru pergi. Lagi pula sudah sampai sini. Setelah bicara dia mengulurkan tangan menggandeng lengan Tan Hao. Menarik Tan Hao masuk rumah. Melihat itu Tan Hao menepis tangannya. Mungkin karena tenaga terlalu kuat. Atau karena dia tidak waspada. Dia terdorong mundur beberapa langkah oleh Tan Hao. Tan Hao kaget hendak maju menolong. Tapi melihat dia tersenyum licik, Tan Hao langsung sadar ditipu. Dia sengaja. Dia ingin lihat apa Tan Hao sakit hati atau tidak. Yuyan tersenyum makin lebar. Menggandeng lagi tangan Tan Hao membawanya ke meja makan. Ada pelajaran barusan. Meski tidak rela, tapi Tan Hao terpaksa duduk makan. Di meja makan Yuyan duduk di depan Tan Hao. Kedua tangan menopang dagu. Menatap Tan Hao makan, lahap dengan antusias. Seolah sedang melihat mangsa. Yuyan makan sebentar, Tan Hao merasa ada yang tidak beres, badan panas. Jantung berdegup kencang. Terutama saat melihat Yuyan. Mata Tan Hao tanpa sadar menatap lekat dadanya. Yuyan melihat itu tersenyum puas. Sambil mengambilkan lauk untuk Tan Hao berkata santai. Makan ini. Ini bergizi loh. Tan Hao bingung, bergizi. Yuyan menjawab santai. Tadi waktu taruh obat, tidak sengaja taruh kebanyakan di masakan ini. Oh, ternyata begitu, pantas aku merasa panas bicara sampai di sini. Tan Hao tiba-tiba tersadar. Kau bilang apa? Tan Hao menggebrak meja berdiri. Tapi belum sempat berdiri tegak, kepala pusing. Badan lemas. Yuyan melihat itu, cepat maju memapah Tan Hao. Sudut mulut tersenyum. Masih bisa jalan tidak? Kau taruh obat aku, mana ada tenaga jalan. Jadi sebenarnya kau mau jalan atau tidak? Bukankah bilang habis makan pergi? Setelah bicara dia menggenggam tangan Tan Hao. 10 jari bertautan, sangat ambigu kau. Tan Hao mau memaki, tapi obat sudah bekerja. Kata-kata terputus dalam pandangan kabur. Sosok Yuyan tampak semakin menggoda. Seksi sampai bikin sesak napas tidak? Tan Hao menggelengkan kepala kuat. Berusaha mengusir pikiran kotor dari kepala. Tapi Yuyan malah tertawa makin lebar. Dia menggunakan jari mencakar pelan telapak tangan. Tan Hao sekaligus meniupkan napas panas ke telinga Tan Hao. Membuat Tan Hao hampir tenggelam dalam kelembutan ini. Akhirnya di bawah papahan Yuyan, Tan Hao terhuyung kembali ke kamar tidur. Berbaring di kasur, Tan Hao ingin meronta. Tapi tubuh seperti terikat rantai tak terlihat. Tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Yuyan mendorong pintu masuk. Dia bertelanjang kaki tersenyum berkata, dokter datang. Sialan, ceroboh. Tan Hao berbaring di kasur menyesal tak sempat. Ingin rasanya menampar diri sendiri beberapa kali. Dia perlahan mendekati Tan Hao, memiringkan kepala. Bibir merah mereka menyentuh lembut bibir Tan Hao. Saat itu, Tan Hao seperti tersengat listrik. Segala amarah dan ketidakrelaan sirna. Tunggu sampai efek obat habis. Tan Hao perlahan sadar, tapi sadar sudah terlambat. Dalam hati campur aduk marah. Tan Hao bangun melempar bantal ke lantai. Memaki keras, sialan. Apa yang sudah kulakukan? Tiba-tiba pintu kamar tidur terbuka sedikit. Yuyan memakai jubah mandi. Rambut masih basah santai masuk. Seluruh badan seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat itu Tan Hao memerah menunjuknya. Memaki keras Yuyan. Tak kusangka kau wanita tak tahu malu begini. Kau tunggu, aku akan menu NTUTMU. Yuyan menaikkan alis mata berkilat mengejek, koh. Aku akan menuntutmu pemerkosaan. Tan Hao mengeraskan suara. Yuyan mendengar itu bukannya marah. Malah tersenyum lebar. Menunjuk ponsel Tan Hao. Lihat ponselmu dulu sana. Tan Hao bingung membuka kunci ponsel. Melihat isinya langsung terdiam. Yuyan, kau? Tan Hao marah sampai tak bisa bicara. Dia menyeringai merentangkan tangan wajah polos. Aku cuma memanfaatkan saat kau tidur. Pakai ponselmu transfer sedikit uang untukku. Begini tidak terhitung pemerkosaan. Cuma transaksi. Beli pelacur itu melanggar hukum loh. Dia mengingatkan dengan lembut. Nada bicara tak bisa menyembunyikan ledekan. Tan Hao mengertakkan gigi. Menatapnya, kalau begitu aku juga tuntut. Yuyan tiba-tiba tertawa terbahak. Ini pertama kalinya dia tertawa lepas.
Begitu setelah 5 tahun. Hahaha. Romantis sekali masuk penjara, juga mau mengajakku. Bagus juga tidak perlu khawatir kau tidur di kolong jembatan. Aku takut di penjara setidaknya hangat, tidak masuk angin. Tan Hao marah sampai gemetar. Menunjuknya lama tidak bisa bicara. Akhirnya hanya bisa marah menarik celana lari. Yu Yan tidak menahan. Hanya saat Tan Hao hampir keluar dari ruang tamu. Dia mengingatkan lembut jangan lupa ambil obat flu. Tan Hao awalnya tidak mau terima, tapi dipikir-pikir tidak diambil sayang. Maka Tan Hao menyambar obat flu di meja. Memakai sepatu mendorong pintu pergi. Kardus Yu Yan mengingatkan lagi. Tan Hao balik lagi mengambil beberapa potong kardus di pintu. Sebelum pergi Tan Hao melotot padanya sekali. Tan Hao marah keluar dari apartemen menendang batu kecil di pinggir jalan. Memaki keras sialan. Bikin mati saja, tapi dipikir-pikir meski marah. Tapi juga bukan tidak ada untungnya. Tan Hao menggelengkan kepala membuang pikiran kacau. Mempercepat langkah menuju kolong jembatan. Hari ini Tan Hao masih harus kerja. Namun saat Tan Hao sampai di kolong jembatan terjadi masalah. Sialan mana mangkuk besiku. Semua orang tidak tahu kenapa Tan Hao tiba-tiba marah begitu. Tapi saat ini tidak ada yang berani maju menghibur. Kalau memancing amarah Tan Hao. Mampus Tan Hao mengalihkan tatapan marah ke Song Hao bertanya. Mana mangkuk besiku? Song Hao kaget. Tatapan takut menunduk ke tanah. Pasti diambil kakek tua itu. Apa? Tan Hao mengertakkan gigi menyipitkan mata mengeraskan suara. Keterlaluan benar-benar keterlaluan. Curi kardusku juga boleh? Sekarang mangkuk besi pun tidak dilepaskan. Tan Hao makin dipikir makin marah. Amarah di hati tak terbendung. Tan Hao menunjuk ke tanah memerintah dengan keras 5 menit. Aku mau tahu semua info kakek itu. Mendengar itu semua orang bengong. Tidak ada yang menyangka. Hanya karena masalah kecil ini, Tan Hao benar-benar marah. Tan Hao menunduk berpikir sejenak. Merasa masalah ini harus diperjelas. Kakek itu benar-benar keterlaluan. Maka Tan Hao mengeluarkan ponsel menelepon sebuah nomor. Sialan hari ini, meski harus membalikkan langit, aku juga harus temukan kakek itu. Semua orang melihat itu, tahu masalah besar. Tidak boleh membiarkan masalah kecil jadi besar. Kakak sudahlah. Kakak itu tidak berpendidikan. Kita jangan perhitungan dengannya. Benar kak. Dia sudah tua kita perhitungan dengannya buat apa? Lain kali bertemu saudara. Kami bantu kakak gertak dia sekali sudah. Tidak perlu kerahkan tenaga. Semua orang ramai-ramai membujuk. Dibujuk terus akhirnya Tan Hao reda marahnya. Saat ini, entah siapa melihat Xiaolin. Dia menunjuk ke arah Xiaolin, kaget berkata, Kak, lihat siapa yang kembali. Tan Hao mendengar itu melihat ke arah yang ditunjuk itu Xiaolin. Dulu, karena ibunya sakit parah, Tan Hao memberinya sejumlah uang agar dia pulang merawat ibu. Karena itu, dia sangat berterima kasih pada Tan Hao. Saat ini, Xiaolin sedang melambaikan tangan. Tersenyum cerah berlari ke arah Tan Hao. Kak aku kembali. Melihat senyum Xiaolin, suasana hati Tan Hao juga lebih gembira. Kau sudah kembali cepat masuk barisan. Aku ajak kau cari uang. Song Hao cari uang Xiaolin bengong. Kita pergi mengemis Tan Hao tertawa terbahak. Mengemis dapat berapa duit? Xiaolin benar-benar bengong. Semua orang mendengar itu, saling pandang tertawa penuh arti. Saat ini, Song Hao maju menepuk bahu Xiaolin. Sok berpengalaman. Wawasan terlalu sempit. Xiaolin makin bingung. Tan Hao perluas wawasan harus besar. Setelah bicara dia merentangkan tangan menggambar lingkaran besar. Tan Hao menepuk tangan baiklah kawan. Xiaolin sudah kembali ke tim sekarang tim. Kita sudah lengkap. Semua orang melihat Tan Hao, ada yang mau dibicarakan. Segera duduk melingkar di samping. Tan Hao masing-masing bersila, memasukkan tangan ke saku. Dua mata memuja menatap Tan Hao. Sekarang, karir kita sedang dalam tahap perkembangan. Tapi musuh sudah muncul. Tan Hao berkata serius. Musuh Song Hao bingung. Benar dialah kakek yang mencuri mangkuk besiku. Song Hao bengong. Dia tidak mengerti cuma satu mangkuk besi. Beli yang lain kan bisa bilang enak saja. Tan Hao mengangguk puas. Satu mangkuk besi memang tidak seberapa harganya. Tapi masalahnya bukan di sini. Kita berprofesi pengemis harus profesional punya sikap. Itu juga etika profesi. Kalau beli mangkuk besi baru, akan meninggalkan kesan apa pada pelanggan? Seorang pengemis pegang mangkuk besi baru masuk akal tidak?
Song Hao seperti mengerti sesuatu. Wajahnya menunjukkan dia sepertinya sudah paham. Tan Hao marah menunjuk tanah berkata lantang. Mangkuk besi itu adalah teman baikku. Pemberian Chin Hai. Dia demi karirku. Tidak sayang menginjak mangkuk besi itu sampai gipeng di tanah. Menginjak-injak berkali-kali. Berkat injakannya yang berkali-kali. Itu baru punya warna seperti hari ini sudah mau mengkilap. Harus tahu jenis mangkuk besi itu hanya orang. Pengemis yang melewati angin dan badai. Hujan salju baru pantas memilikinya. Malah dicuri kakek itu, dijual. Song Hao mengelus dagu mengingat situasi hari itu. Waktu itu, Tan Hao dua tangan bertumpu di pagar. Malas melihat sungai di bawah. Terhadap perilaku Chen Hai, menginjak harga diri. Tan Hao pura-pura tidak lihat. Saat ini, Song Hao baru mengerti kak. Jadi hari itu, Chen Hai menghinamu. Kau tidak bicara apa-apa. Karena kau lihat, dia sedang menginjak mangkuk besi itu. Benarkan Tan Hao menyeringai misterius menurutmu? Sialan kak, kau benar-benar dalam tak terduga. Aku salut, tapi sekarang kau apakan mangkuk besi itu? Mendengar itu Tan Hao menunduk berpikir. Sesaat kemudian, Tan Hao mengangkat kepala senyum menarik. Membuka lonceng harus orang yang mengikat lonceng. Tentu saja cari orang tercintaku. Menyebut orang tercinta. Semua orang tertawa jahat. Hari itu, Tan Hao membawa Song Hao ke kantor polisi. Chen Hai baru melihat Tan Hao, langsung meledak teriak. Kau kesini mau apa? Tan Hao tersenyum menatapnya berkata santai. Jauh amat. Para pengawal di belakang Tan Hao juga menyeringai. Tertawa jahat. Chen Hai melihat pemandangan ini, langsung ketakutan. Kalian mau apa? Aku kasih tahu kalian ini kak, jangan tegang. Aku datang tanya satu hal. Habis tanya pergi tanya apa? Chen Hai bengong. Begini mangkuk yang kau kasih aku, waktu itu enak dipakai. Efeknya bagus cuma dicuri orang. Tan Hao bicara sambil mengangkat mangkuk besi. Di tangan memberi isyarat. Chen Hai menatap mangkuk besi di tangan Tan Hao. Sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Kau mau aku pergi mengemis denganmu ya? Kalimat selanjutnya dari Tan Hao. Hampir membuatnya pingsan. Nasi boleh dimakan sembarangan, tapi kata tidak boleh diucap sembarangan. Soal mengemis kau tidak pantas. Chen Hai marah sampai wajah merah padam. Tapi melihat para pengawal di belakang Tan Hao, dia tetap menahan amarah. Kau sebenarnya mau apa? Geprek ini Tan Hao menggoyang pelan mangkuk besi di tangan. Chen Hai menatap Tan Hao tak percaya. Song Hao berdiri di samping melihat Chen Hai tidak bergerak. Langsung mengerutkan kening. Chen Hai baru melihat ekspresi Song Hao. Langsung tidak berani membantah lagi. Akhirnya di bawah ancaman Song Hao dan bimbingan emosi Tan Hao, Chen Hai sekuat tenaga menggeprek mangkuk besi. Sekitar 10 menit, kemudian sebuah mangkuk besi hampir jadi lahir. Tan Hao mengambil mangkuk besi pamar pada pengawal di samping. Lihat warnanya bedakan. Song Hao mengangguk seperti mengerti sesuatu. Kak, kau bicara tidak salah. Barang yang dibuat saat marah. Memang beda. Lebih alami. Benar sekali. Tan Hao memegang mangkuk besi membawa orang pergi. Sebelum pergi seorang polisi menahan Tan Hao bertanya. Barusan dia kenapa? Melihat Tan Hao wajah bingung. Polisi menunjuk mangkuk besi di tangan Tan Hao. Saya lihat dia memukul mangkuk itu. Oh, kau bilang ini. Tan Hao puas melihat mangkuk besinya tersenyum berkata. Adikku otaknya agak tidak normal. Kalau bukan otaknya bermasalah, kali ini juga tidak akan parkir di jembatan. Menyebut soal masalah saraf. Polisi berpikir sejenak. Waktu itu, dia juga orang yang tidak menghormati mata uang. Benar polisi teringat kejadian itu. Waktu itu, Chen Hai sepertinya tiba-tiba menginjak mata uang. Memang dia. Tan Hao tertawa terbahak. Saya mengerti. Polisi tiba-tiba serius. Setelah Tan Hao pergi, seorang psikiater masuk ke kantor polisi. Lalu Chen Hai dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Sialan, aku salah di mana? Kenapa tangkap aku? Chen Hai berteriak. Mendapat mangkuk besi pemberian orang tercinta. Karir mengemis Tan Hao bisa dibilang lancar jaya. Hidup Song Hao juga lebih baik. Siang kerja tepat waktu. Libur ikut kakak pergi mengemis. Meski kadang diremehkan orang, tapi memikirkan pendapatan bersih 1.000 yuan tiap hari. Lalu melihat orang-orang berpakaian rapi, tapi hanya bisa memaki itu. Dalam hati juga tidak marah lagi. Hari itu, giliran Song Hao piket. Dia menyetir mengantar Yuyan mencari Tan Hao. Di jalan Song Hao memanfaatkan Yuyan tidak memperhatikan. Diam-diam kirim pesan
pada Xiaolin. Beritahu saudara-saudara. Nanti Nyonya datang. Jangan sampai Nyonya tahu kalian pergi mengemis dengan Tan Hao, kalau tidak susah jelaskannya. Kau sedang, apa Yuyan bertanya dingin. Song Hao kaget buru-buru simpan ponsel. Melihat Yuyan, lewat spion tengah tersenyum berkata, Nyonya saya lihat jam saja. Yuyan tidak bicara lagi. Tapi akhir-akhir ini, dia menemukan Song Hao yang biasanya serius. Sekarang gembira setiap hari. Hal ini membuatnya penasaran. Maka dia curiga bertanya akhir-akhir ini, kau tampaknya senang ya? Masa Song Hao tertawa, terbahak. Dulu kau mana pernah sering tertawa? Yuyan menyipitkan mata. Kali ini, dia merasa ada yang tidak beres. Song Hao buru-buru menahan senyum. Berdeham serius berkata, maaf Yuyan, berpikir sejenak. Akhirnya berkata santai pacaran ya? Song Hao bengong. Yuyan pikir mungkin hanya cinta yang bisa membuka hati seorang pria baja. 5 tahun ini, dia tidak pernah tertawa. Sekarang bisa tertawa lagi karena Tan Hao. Karena itu, dia secara alami mengira Song Hao juga tidak tertawa. Selama 5 tahun sekarang penuh kebahagiaan. Pasti karena mendapat cinta. Kalau bukan pacaran, kenapa tertawa senang begitu? Yuyan berkata malas. Mendengar itu Song Hao agak malu. Tapi dipikir-pikir, ini sepertinya juga penjelasan yang masuk akal. Maka dia bilang benar hehe bagus. Yuyan mengangguk puas. Nanti naikkan gajimu 20 nol tiap bulan. Perlakukan pacarmu baik-baik, tidak perlu kok. Song Hao agak merasa bersalah uang ini tidak mudah diambil. Perlakukan pacarmu baik-baik. Jangan tiru priaku. Yuyan berkata, di sana Tan Hao sedang memimpin orang-orang pentas di jalanan. Tiba-tiba semua orang serempak bereskan barang. Tindakan mendadak ini membuat Tan Hao bingung kenapa. Xiaolin sambil bereskan barang menjawab Nyonya datang. Sialan kenapa tidak bilang dari tadi. Kabur juga tidak ajak aku. Tan Hao memaki marah, lalu buru-buru bereskan barang. Namun, Xiaolin dan yang lain gerakannya gesit. Dalam sekejap sudah hilang dalam debu. Saat Tan Hao sedang kelabakan, sebuah Rolls Royce muncul di depan mata. Tan Hao pucat berteriak gawat. Tamat akhirnya bencana datang lebih dulu. Saat ini, seorang wanita dengan tubuh anggun turun dari mobil. Dia memakai sepatu hat tinggi. Anggun melangkah ke depan Tan Hao. Berjongkok sudut mulut mereka senyum penuh arti. Sembunyi dariku ya?